Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran yaitu gabungan dari orang-orang, peralatan, dan prosedur yang bekerja secara terorganisir untuk mengumpulkan, menganalisis, menilai, dan mendistribusikan informasi yang akurat, tepat waktu, serta dibutuhkan para manajer pemasaran. Gabungan dari orang-orang, peralatan, dan prosedur yaitu orang-orang, staf yang bertanggung jawab mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi. Mereka adalah penggerak sistem. Contoh tim pemasaran: analisis data, manajer penjualan, hingga staf kasir yang menginput data awal. Peralatan yaitu alat teknologi yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menyajikan data. Contoh perangkat lunak untuk mencatat interaksi pelanggan, sistem point of sale di toko, dan software analis data. Prosedur yaitu aturan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar informasi mengalir dengan benar dan konsisten. Contoh protokol harian untuk membuat laporan penjualan, langkah-langkah standar dalam melakukan survei pelanggan, atau cara baku untuk mengumpulkan ulasan dari media sosial. Bekerja secara terorganisir. Semua elemen, orang-orang, peralatan, prosedur tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan dengan suatu jalur yang terencana dan sistematis. Ada urutan dan keterkaitan yang jelas. Contohnya di kehidupan sehari-hari saat saya memesan barang di aplikasi e-commerce. 1. Saya klik beli, input data. 2. Sistem otomatis memeriksa stok di gudang, prosedur internal. 3. Sistem mencatat transaksi saya dan mengirimkannya ke database, peralatan. 4. Data ini kemudian dikirim ke manajer persediaan untuk dianalisis orang-orang. Jika sistemnya tidak terorganisir, barang yang kita pesan mungkin sudah habis, namun transaksi tetap diproses, menyebabkan kekecewaan pada pelanggan. Mengumpulkan dan menganalisis. Ini adalah dua aktivitas utama yang dilakukan oleh sistem informasi pemasaran untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna. Untuk mengumpulkan, proses mendapatkan data dari sumber internal dan eksternal. Contoh, tim riset pasar mengirimkan kuesioner kepada 1.000 konsumen untuk mengetahui alasan mereka tidak membeli produk baru. Menganalisis, memproses data mentah untuk menemukan pola, tren, atau hubungan sebab akibat. Contoh, menggunakan software untuk mengetahui bahwa 80% penjualan terjadi pada pelanggan berusia 20-30 tahun yang tinggal di perkotaan. Menilai dan mendistribusikan. Menilai yaitu memberikan makna pada hasil analisis dan membandingkannya dengan tujuan bisnis. Contohnya, hasil analisis menunjukkan bahwa iklan di YouTube lebih mahal tetapi menghasilkan konversi 50% lebih tinggi dibandingkan iklan di Instagram. Manajer menilai bahwa YouTube adalah saluran yang lebih efektif meskipun biayanya lebih tinggi. Mendistribusikan yaitu menyampaikan wawasan yang sudah dievaluasi kepada manajer yang membutuhkan dalam format yang mudah dipahami. Contoh, manajer pemasaran menerima laporan menggunakan dalam bentuk dashboard yang mudah dibaca di smartphone-nya, bukan tumpukan data spreadsheet yang rumit. Informasi yang akurat, tepat waktu, dan dibutuhkan. Kualitas informasi sangat penting. Informasi yang buruk atau datang terlambat tidak akan menghasilkan keputusan yang baik. Contoh, data menunjukkan ada 500 unit produksi di gudang, padahal kenyataannya hanya 50 unit.
Keputusan promosi besar-besaran yang diambil berdasarkan data ini akan menyebabkan kekecewaan pelanggan massal. Tepat waktu. Informasi harus tersedia saat manajer membutuhkannya untuk membuat keputusan. Contoh, manajer harus tahu tingkat persediaan produk musiman saat ini, bukan laporan mingguan lalu. Jika terlambat, mereka bisa kehilangan kesempatan penjualan di musim puncak. Dibutuhkan atau relevan. Informasi harus sesuai dengan keputusan yang akan diambil oleh manajer tertentu. Contohnya, manajer promosi tidak membutuhkan detail biaya produksi yang rumit. Ia hanya perlu tahu hasil analisis media mana yang paling efektif untuk iklan, sehingga informasinya harus relevan. Tujuannya mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik. Semua aktivitas di slide sebelumnya yang saya jelaskan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat manajer. Keputusan pemasaran sebelum adanya sistem informasi pemasaran, manajer hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu. Keputusan pemasaran dengan adanya sistem informasi pemasaran, manajer membuat keputusan berbasis data. Contohnya, berkat sistem informasi pemasaran, perusahaan mengetahui bahwa pelanggan di wilayah X sangat sensitif terhadap harga, sementara pelanggan di wilayah Y lebih mementingkan kualitas dan layanan penjualan. Manajer kemudian memutuskan di wilayah X melakukan diskon dan promo harga, di wilayah Y menawarkan layanan garansi premium dan meningkatkan kualitas customer service. Kesimpulan, sistem informasi pemasaran adalah otak dan mata tim pemasaran. Dia mengumpulkan data, mengolah menjadi pengetahuan, dan menyajikan agar tim bisa berburu pelanggan dengan strategi yang cerdas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.